Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Seluruh tempat tiba-tiba menyala. Wang Qi'er diseret kembali oleh kekuatan yang tak terlukiskan. Garis-garis cahaya yang berbeda menerangi tubuh semua orang menyegel mereka semua. Pada titik ini, suara acuh tak acuh yang ditakuti semua orang bergema. Dewa Bin, apakah kamu menyadari apa yang sebenarnya kamu inginkan? Setelah melalui begitu banyak. Dewa Bin tertegun. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan menjawab, aku hanya ingin bersama Lulu. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Luka Zulu membuatnya sedih, namun dia merasa sangat beruntung saat melihat Yu Hao dan Wang Dong-er. Setidaknya Zulu masih hidup. Kamu tertarik oleh kecantikan, tetapi kamu berhasil menemukan tujuan akhir dirimu. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting bagimu. Kamu telah melewati ujian petualangan ketulusan dan kamu akan diberi hadiah. Hadiahmu akan menjadi pergantian cinta. Kamu dapat memilih untuk memindahkan luka Zulu ke tubuhmu sendiri untuk sepenuhnya menyembuhkannya. Jika kamu tidak mau, kamu dapat memilih untuk meningkatkan kekuatan jiwamu dan Zulu dengan 5 peringkat. Setelah mendengar semua ini, mata Dewa Bin berbinar. Aku memilih untuk menerima pergantian cinta. Silakan mulai. Seketika Dewa Bin mulai membusuk. Ya, mereka berganti. Dewa Bin merasakan rasa sakit yang hebat. Luka-luka dan semua rasa sakit yang dirasakan oleh Zulu berpindah pada Dewa Bin. Tiba-tiba cahaya keemasan menelan mereka dan keduanya menghilang bersamaan. Suara itu terdengar lagi. Susansi, kamu rela menyerahkan masa depanmu sebagai master roh demi cinta. Itu sangat menyentuh. Kamu juga dipenuhi dengan kebaikan. Kamu telah melewati ujian petualangan ketulusanmu, aku yakin. Kamu sudah mendapatkan hadiah terbaik yang bisa kamu dapatkan. Tatapan Susansi beralih dari Yu Hao dan Wang Dong-er. Dia mengangguk dan berkata, ya, aku telah mendapatkan hadiah terbaik. Aku akan menghargai Nanan di masa depan. Suara membosankan itu bergema lagi. Jiang Nanan, kamu juga telah menghilangkan trauma di hatimu. Kamu lembut dan baik hati. Tetapi kamu tidak dapat memenuhi kewajiban berbakti karena apa yang terjadi padamu. Tetapi Susansi menggantikannya untukmu, dan dengan demikian kamu juga telah lulus. Dibandingkan dengan kebangkitan Susansi sepenuhnya atas Wanwu-nya, ganjaranmu akan kurang besar. Kekuatan jiwamu akan naik ke peringkat 60. Kamu bisa pergi dan menemukan cincin roh yang cocok sekarang. Sinar besar cahaya keemasan turun dari langit dan menelan mereka. Jiang Nanan juga menyala dengan lingkaran cahaya putih. Saat cahaya menyala, mereka berdua menghilang. Hadiah mereka semua berlalu dan ujian mereka sedang dihargai. Kesedihan di mata Yu Hao perlahan berubah menjadi harapan. Kapan giliranku? Kapan giliranku? Aku tidak ingin yang lain selain menghidupkan kembali Dong-er. Suara itu bergema lagi. Zhang Lixuan, kata suara itu. Ya, Zhang Lixuan mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Ada tatapan bingung di matanya. Cinta tidak pernah merupakan hukuman, namun kamu hanya akan melukai diri sendiri jika kamu menikmati cinta tanpa hasil. Kamu juga akan menerima hadiah terbaik, kesempatan untuk melupakan. Pergi dan temui cinta sejatimu. Cahaya keemasan menyala dan Zhang Lixuan menghilang. Suara itu bergema. Ning Tian, Wu Feng. Ning Tian dan Wu Feng berdiri berdampingan saat ini. Mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit. Mati karena cinta dan berjalan menjauh dari rasa sakit. Kalian berdua telah melewati ujian petualangan ketulusan. Hadiah yang akan kalian dapatkan akan sangat berat, sehingga kalian berdua akan berbagi satu hadiah. Hadiah ini akan menyelesaikan semua masalah kalian. Ning Tian, kamu akan menjadi pria mulai hari ini, dan seterusnya. Pergilah.
Dua sinar cahaya keemasan bersinar bersamaan. Ning Tian dan Wu Feng terkejut ketika mereka saling memandang sebelum mereka dibawa pergi. Tekanan keluarga Ning Tian akan sangat berkurang jika dia adalah seorang pria. Selain itu, dilema yang dia dan Wu Feng hadapi dalam hubungan mereka juga bisa diselesaikan. Setelah melalui 3 ujian, inilah yang dia inginkan juga, mengubah jenis kelaminnya. Memang cara terbaik untuk menyelesaikan akar masalah mereka. Suara itu bergema. Bebe. Bebe tiba-tiba menyela. Jika aku akan mendapatkan hadiah, aku ingin Shoya. Bebe berkata dengan penuh semangat. Kamu hampir tidak melewati ujian petualangan ketulusanmu. Karena kekasihmu tidak ada, ini juga alasan mengapa lebih mudah bagimu untuk lulus. Kamu sudah menerima hadiahmu. Ingat, ada petunjuk dalam semua yang kamu lihat. Kamu akan memiliki 3 kesempatan untuk melepaskan cahaya terakhir untuk menanyakan orang lain. Pergilah. Sebelum Bebe bisa mengatakan apa-apa, cahaya keemasan melintas dan dia diseret, pergi dan menghilang. Situasi setiap orang memang berbeda pada titik ini. Yang tersisa hanyalah He Chaito, Xiao Xiao, Yu Hao, Wang Qi'er dan Wang Dong'er. Yu Hao mengerutkan bibirnya dengan erat. Suara itu menggema lagi, tetapi tidak memanggil Yu Hao dan Wang Dong'er. Chaito, Xiao Xiao. He Chaito dan Xiao Xiao melihat ke langit pada saat bersamaan. Xiao Xiao memegangi lengan He Chaito. Mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya dalam menghadapi krisis. He Chaito, pelepasan ikatan di hatimu adalah hadiahmu. Apakah kamu puas? He Chaito mengangguk dengan paksa dan menjawab. Namun, bisakah Anda menghidupkan kembali Dong'er? Suara itu sepertinya mengabaikan permintaannya. Xiao Xiao, kamu menggunakan cintamu untuk melepaskan ikatan dalam hati kekasihmu. Kamu layak diberi hadiah. He Chaito, ungkapkan penampilan aslimu sebagai Suhe. Ini akan menjadi hadiah terbesar bagi Xiao Xiao. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa Xiao Xiao akan meningkat ke peringkat 60. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan menelan kedua tubuh mereka. Penampilan He Chaito mulai berubah secara aneh. Saat wajahnya berkerut, dia perlahan berubah menjadi orang lain. Kulitnya masih coklat dan dia masih botak, namun dia sekarang memiliki alis tebal dan mata besar. Dan penampilan keseluruhannya sangat menawan. Ini adalah He Chaito yang sebenarnya. Dia sebenarnya adalah Suhe. Tetapi dia telah menggunakan teknik rahasia dinasti untuk mengubah penampilannya. Xiao Xiao linglung saat dia menatap He Chaito. Dia sedikit terkejut dan bertanya, "Jadi kamu sebenarnya setampan ini?" He Chaito tertawa pahit. "Sebenarnya aku sudah lupa bagaimana penampilanku. Karena simpul di hatiku telah dilepaskan, maka biarkan aku mendapatkan kembali penampilanku sendiri. Tidak penting lagi jika aku dikenali. Aku akan menjadi aku, dan aku adalah Suhe. Namun aku akan selalu menjadi He Chaito-mu juga. Xiao Xiao, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan menyembunyikan apapun mulai hari ini." "Baik." Xiao Xiao mengangguk, tapi dia masih sedikit khawatir. Dia tidak kalah sedih dari Yu Hao atas kematian Wang Dong'er. Namun baik dia dan He Chaito menghilang ketika cahaya emas menyala sebelum dia berhasil membuat permintaan apapun. Pada titik ini, hanya Yu Hao, Wang Dong'er dan Wang Qi'er yang tersisa di tempat ini. Wang Qi'er masih sedikit terpana, matanya tak bernyawa, seolah-olah dia kehilangan rohnya. Di sisi lain dahi Yu Hao memar dan dia sedikit bergidik. Ini adalah bukti betapa tegangnya perasaannya saat ini. Bo Yu Hao, Wang Qi'er, Wang Dong'er. 3 nasib kalian saling terkait. Namun cinta sejati selalu saling menguntungkan. Dan itu hanya bisa antara dua pihak. Itu sebabnya hanya kalian berdua yang bisa bersama pada akhirnya. Wang Dong'er sudah mati. Yu Hao, apakah kamu bersedia memberikan cintamu kepada Wang Qi'er dan mencintainya dengan baik di masa depan? Yu Hao langsung menyahut, "Tidak, aku hanya ingin Dong'er dihidupkan kembali. Harap hidupkan Dong'er kembali. Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku, aku harap kamu bisa menghidupkan kembali Dong'er." Suara Yu Hao masih bergetar. Dia menangis terseduh-seduh.
dan air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Suara misterius lembah cinta terdengar sekali lagi. Kematian satu orang adalah situasi yang paling menguntungkan bagi kalian bertiga. Setidaknya satu orang akan terhindar dari rasa sakit. Bukankah ini bagus? Jangan keras kepala. Suara acuh tak acuh terdengar sedikit marah. Tidak, itu tidak baik sama sekali. Aku hanya ingin Dong-er dan hanya mencintainya. Jika kamu tidak ingin menghidupkannya kembali, maka habisi aku juga. Bahkan jika aku pergi ke dunia lain, aku ingin bersamanya. Aku tidak pernah ingin berpisah darinya. Wang Yuhao memeluk Wang Dong-er dengan erat. Dia sudah tampak sangat bingung saat air mata jatuh ke pipi Wang Dong-er. Pada titik ini, ketakutan dan kesedihan di hatinya perlahan-lahan berkurang. Jika Wang Dong-er sudah mati, ia akan memilih untuk mati. Jika Wang Dong-er hidup, dia akan tetap hidup. Meski lembah pertanyaan cinta yin yang ini bisa menentukan nasib seseorang, tidak banyak yang perlu dikhawatirkannya setelah kematian Wang Dong-er, karena hatinya sudah mati bersamanya. Wang Qier tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, Aku orang yang seharusnya mati. Biarkan aku yang mati sebagai ganti nyawa Wang Dong-er. Dengan cara ini, mereka bisa bersama. Seharusnya aku tidak muncul dalam hidup mereka. Aku mempengaruhi mereka. Biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Suara acuh tak acuh terdiam. Tampaknya sedang berpikir, atau lebih tepatnya ragu-ragu. Yu Hao mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Qier. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ia berkata, Tidak Qier, kamu tidak melakukan kesalahan. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Aku yang salah. Aku menyakitimu dan Dong-er. Sekarang setelah semua mencapai tahap ini, kamu harus hidup dengan baik. Lembah cinta Yin Yang, apakah itu berarti bahwa kita semua berhak atas hadiah sejak kita mencapai tahap ini? Tepat sekali. Namun orang yang sudah mati tidak akan diberi hadiah. Lembah pertanyaan cinta Yin Yang menjawab. Yu Hao mengangguk dan berkata, Baiklah, aku tidak akan memintamu untuk menghidupkan kembali Dong-er. Aku harap kamu bisa membuat Qier melupakanku dan semua yang terjadi di antara kami bertiga. Bisakah kamu melakukan itu? Setelah itu, mari kita tinggalkan tempat ini. Suara misterius menyahut. Lupa semuanya mungkin hal yang baik, namun apakah kamu bersedia, Wang Qier? Wang Qier menggelengkan kepalanya dengan kekuatan dan menjawab, Tidak, aku tidak ingin melupakannya. Aku lebih suka menanggung rasa sakit ini daripada melupakan pengalaman ini. Ini adalah kenangan paling menyakitkan namun tak terlupakan dalam hidupku. Apakah aku mati atau hidup, aku ingin mempertahankan memori ini. Tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam cinta segitiga. Baiklah, aku akan mengabulkan kedua keinginanmu. Karena ini masalahnya. Sinar cahaya keemasan turun dari langit dan menyinari tubuh Wang Qier lebih dulu. Pada saat berikutnya, ia sudah menghilang. Setelah itu, seberkas cahaya putih bersinar di tubuh Wang Dong-er. Yu Hao bisa dengan jelas merasakan kehangatan dari sinar cahaya putih ini. Wang Dong-er mengorbankan dirinya untuk cinta. Semangatnya yang benar-benar tak kenal takut adalah terpuji. Aku akan menghidupkannya kembali, namun kamu harus ingat pelajaran hari ini dan berpegang teguh pada kata-katamu. Jika tidak, kamu akan menghadapi tes yang lebih sulit di masa depan. Kamu harus lebih keras dari ini. Apakah kamu mengerti? Setelah mendengar bahwa lembah pertanyaan cinta ingin menghidupkan kembali Wang Dong-er, Yu Hao tiba-tiba penuh energi. Ia mulai menjadi sangat bersemangat dan menganggukkan kepalanya dengan putus asa. Air matanya segera berhenti mengalir. Kematian terkadang tidak menakutkan. Jalan yang akan kamu tempuh ditakdirkan untuk menjadi tangguh. Lakukan yang terbaik. Tubuh kaku Wang Dong-er perlahan menjadi lebih lembut. Energi hidupnya dipulihkan di bawah sinar cahaya putih ini. Yu Hao merasa bahwa dia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Kematian Wang Dong-er menyiksanya. Lebih dari 3 tes yang harus dia lalui sebelumnya. Melihat bahwa Wang Dong-er perlahan pulih, ia memeluk tubuhnya seolah memegang harta. Dia tersedak dengan isak tangisnya.
Setelah beberapa saat, nafas Wang Dong'er kembali normal dan wajahnya kembali berwarna kemerahan. Hidup, Dong'erku masih hidup. Yu Hao akhirnya tersenyum. Pada saat ini, ia hanya merasa bahwa Wang Dong'er adalah hal yang paling indah di dunia ini. Oh, suara acuh tak acuh itu tiba-tiba menghela nafas. Pada saat ini tampaknya menjadi sedikit emosional. Yu Hao sudah dalam kondisi sangat tegang sejak lama. Setelah mendengar desahan ini, dia bereaksi dengan cepat dan berkata, "Ada apa?" "Ada masalah dengan kebangkitan Wang Dong'er." Suara itu terdengar semakin tak berdaya. "Apa? Masalah? Masalah apa?" Yu Hao langsung menjadi jauh lebih tajam. Dia memeluk Wang Dong'er lebih erat, tidak mau melepaskannya sama sekali. Entitas misterius itu menjawab, "Aku telah mengumpulkan energi hidupnya, tapi itu masih bocor dengan sendirinya. Seolah dia kehilangan rohnya, namun aku sudah menyusun kembali rohnya. Masalah ini seharusnya berasal dari tubuhnya sendiri, kecuali itu dipicu oleh apa yang baru saja dia lalui. Itu bukan sesuatu yang bisa aku tangani. Jadi kamu harus memikirkan solusi lain untuk menopang hidupnya." Yu Hao baru saja menerima harapan, namun ketika kata-kata ini jatuh ke telinganya, itu memukulnya seperti sambaran petir. Yu Hao merasa seperti orang gila. "Tenang, tenang. Aku harus tenang. Setidaknya Wang Dong'er bernafas dan ada energi kehidupan di tubuhnya. Ini berarti bahwa dia masih hidup." Entitas misterius lembah cinta Yin Yang menyebutkan bahwa Wang Dong'er mengalami ini karena masalah yang berasal dari dirinya sendiri. Tapi apa yang salah dengan tubuhnya? Suatu pemikiran terlintas di benak Yu Hao saat dia merenungkan masalah ini. Dia tiba-tiba teringat surat rahasia dari pemimpin sekte Hao Tian, Niu Tian, dan Taitan telah memberikan kepadanya. Wang Dong'er menyebutkan ini dibuat-buat dan semuanya dimaksudkan untuk mengujinya, namun kini tubuh Wang Dong'er benar-benar memiliki masalah sendiri. Jadi apa ini? Dengan pemikiran ini, Yu Hao segera mengambil alat jiwa penyimpanan dari kantong Wang Dong'er yang telah diberikan padanya beberapa waktu yang lalu tanpa ragu sama sekali, dan mengambil rumput kerinduan patah hati yang memiliki kekuatan mistis dan ajaib. Ramuan ini memiliki kelopak putih murni dan cairan merah mengalir melalui masing-masingnya. Ini adalah ramuan abadi yang Yu Hao bayar dengan hidupnya untuk mengambilnya. Sudah lama berlalu, tetapi ramuan ini masih segar, murni, dan dipenuhi dengan energi kehidupan. Rumput kerinduan patah hati memiliki efek obat ajaib, dan itu bisa menyelamatkan nyawa seseorang selama orang itu masih bernafas. Ya, ramuan ini pasti akan menyelamatkan Dong'er. Yu Hao tidak lagi ragu-ragu dan dia dengan hati-hati memberikan ramuan ini di bibir Wang Dong'er. Dari mulut ke mulut, bagaimanapun Wang Dong'er tidak bisa mengunyahnya. Yu Hao menatap Wang Dong'er dengan gugup. Setelah dia selesai, dia percaya bahwa apa yang telah dia lakukan sudah benar. Tetapi dia tidak yakin akan kesuksesannya. Penyakit Wang Dong'er adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diobati oleh lembah cinta Yin Yang yang misterius. Kini, waktu terus berlalu dan wajah Dong'er yang cantik masih kemerahan. Yu Hao dengan lembut menutup matanya yang indah dan dia tampak seperti wanita cantik yang tertidur lelap. Yu Hao mulai merasakan benang kegelisahan menumpuk di dalam hatinya ketika aroma samar akhirnya menyebar dari tubuh Wang Dong'er. Aroma ini sangat samar dan sederhana, tetapi sangat harum dan menyegarkan. Lapisan cahaya samar-samar bisa terlihat beredar di bawah kulit Wang Dong'er dan tubuhnya perlahan mulai memancarkan energi kehidupan yang padat. Apakah ini bekerja? Dong'er, dia... Yu Hao menatap pelangi dan bertanya dengan gugup. Suara misterius terdengar. "Kau memberikan rumput kerinduan patah hati, bukan? Aku tidak menyangka kamu memiliki ramuan abadi seperti itu." Entitas misterius itu sepertinya terdengar sedikit cemas. Dulu, Yu Hao tidak bisa diganggu dengan apapun yang ingin dikatakan oleh suara itu, dan dia buru-buru menekan masalah ini. Apakah dia baik-baik saja? Suara itu tampak sedikit tidak puas karena Yu Hao telah memotongnya. Itu menjawab dengan jelas. Dia penuh energi kehidupan, jadi kondisinya stabil.
namun rohnya masih berantakan dan tidak terorganisir. Dan kondisi ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan eksternal. Dia harus menyesuaikan rohnya sendiri sehingga dia bisa bangun. Yu Hao tertegun sejenak. Apa? Apa maksudmu? Dia akan koma tanpa batas. Aku tidak tahu berapa lama dia akan tetap di kondisi ini. Dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangun. Dan masih harus dilihat apakah dia memilikinya untuk melakukannya. Baiklah, kalian berdua bisa pergi. Aku akan membalasmu, Wang Dong-er dan Wang Qier, dengan meningkatkan kekuatan jiwa dengan 5 peringkat kenaikan. Kamu boleh pergi. Tidak, tidak, tunggu. Dong-er tidak harus mati. Ini hanya ujianmu untuknya. Kamu harus bisa menyelamatkannya. Tolong biarkan dia bangun. Biarkan dia bangun. Yu Hao berteriak dengan panik, tetapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak, entitas misterius itu tidak menghiburnya sama sekali. Cahaya keemasan menyinari mereka dan menyapu. Saat langit dan bumi berputar di sekitar keduanya, Yu Hao dan Wang Dong-er menghilang dari tempat misterius ini begitu saja. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.